Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru, anak-anak. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat semua. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi Aku Anak Soleh yang bagian kedua. Kalau kemarin menyampaikan tentang materi Aku Anak Soleh, tapi untuk yang pembahasan pertama membahas masalah amanah dan jujur disayang Allah. Nah, kali ini dalam video yang kedua yang akan Pak Guru bahas yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan juga santun dan menghargai teman. Oke, lanjut saja. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayah dan ibu berjasa mengasuh dan memelihara kita. Jadi ayah dan ibu kita itu berjasa sekali telah mengasuh kita dan memelihara kita dari kecil, dari masih bayi, bahkan dari sejak dalam kandungan ibu kita. Mereka sudah mengasuh kita, memelihara kita dengan baik, dijaga dengan baik hingga kita besar sekarang ini. Seperti sekarang ini itu ayah dan ibu kita sudah mengasuh dan memelihara kita. Kita itu harus patuh kepada mereka berdua karena kita sudah diasuh oleh mereka berdua hingga sampai saat ini. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Jadi menghormati dan patuh kepada orang tua itu adalah perintah Allah. Itu ada dalam Al-Qur'an, yaitu perintah hormat dan patuh kepada orang tua itu dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua antara lain. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasihati. Jadi jika kita dinasihati oleh orang tua kita, jika kita dinasihati oleh ayah ataupun ibu, itu kita harus patuh dan mentaatinya. Karena nasihat orang tua itu adalah pasti nasihat yang baik, ya. Jadi kita harus patuh dan mentaatinya nasihat orang tua. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Jadi kita itu harus rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapan bapak dan ibu, memenuhi keinginan bapak dan ibu. Ayah dan ibu kita itu menginginkan nantinya kita menjadi orang yang baik, maka kita harus rajin sholat dan belajar. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Jadi kita itu harus membantu orang tua kita di rumah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau anak-anak itu kan masih kecil, maka bisa membantu dengan cara menyapu rumah atau membantu saat ibu membersihkan halaman rumah sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, selalu ingat dan mendoakannya. Jadi kita selalu ingat kedua orang tua kita, bapak kita, ibu kita, dan juga mendoakannya. Baik ketika bapak ibu kita masih hidup ataupun sudah meninggal, maka kita selalu mendoakannya. Anak-anak hafal nggak doa kepada kedua orang tua? Oke, akan Pak Guru bacakan doa kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana anak-anak? Hafal? Oke, kita ulangi lagi. Allahumma khfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana? Sudah hafal? Oke, itu merupakan doa kepada kedua orang tua kita. Jadi anak-anak agar selalu mendoakan kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Oke. Lanjut, cara menghormati dan mematuhi guru. Nah, sekarang
Pak Guru akan membahas cara menghormati dan mematuhi guru. Bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru? Saat bertemu dengan guru. Nah, saat bertemu dengan guru itu bagaimana cara kita menghormatinya? Yang pertama, mengucapkan salam. Nah, kalau kita bertemu dengan guru, tapi kita dalam keadaan naik kendaraan atau guru kita dalam keadaan naik kendaraan, baik itu sepeda ataupun motor, kita itu mengucapkan salam. Bagi yang beragama Islam bisa mengucapkan dengan Assalamualaikum. Dan yang lain sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, bersalaman dengan mencium tangan. Nah, kalau kita bertemu dengan guru, tapi kita tidak menaik kendaraan atau guru kita tidak naik kendaraan, maka kita bertemu dengan guru, maka kita harus mencium tangan guru kita, ya. Yang ketiga, memperlihatkan wajah berseri-seri. Maksudnya saat menyapa kita itu harus dalam keadaan senang, wajahnya berseri-seri. Jangan marah, jangan cemberut. Lanjut. Bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru saat berbicara dengan guru? Nah, saat berbicara dengan guru, kita cara mematuhinya yaitu adalah berbicara dengan santun. Jadi kepada guru kita itu kita harus berbicara dengan santun, ya. Yang kedua, suaranya tidak terlalu keras. Nah, jangan berbicara dengan guru kita malah kita suaranya dikeraskan. Itu tidak baik, maka suaranya tidak terlalu keras. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan guru. Jadi saat guru kita sedang berbicara, jangan dipotong, didengarkan. Nah, kalau kita ingin bicara, tunggu guru kita itu selesai berbicara, baru kita berbicara. Tapi dengan cara memohon izin terlebih dahulu. Izin Pak Guru, izin Bu Guru, saya mau bicara, saya mau bertanya. Nah, itu cara berbicara kepada guru, ya. Jangan guru sedang bicara belum selesai tapi dipotong di tengah-tengah, itu tidak baik atau tidak sopan. Lanjut. Bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru saat guru menasehati? Jadi saat guru kita itu menasehati, cara menghormatinya dan mematuhinya yaitu adalah yang pertama, mendengarkan dengan tulus. Jadi didengarkan dengan tulus saat dinasihati guru. Jangan dinasihati guru malah marah. Dinasihati guru kita harus mendengarkan dengan tulus. Yang kedua, mentaatinya. Ditaati, dilakukan. Lanjut. Bagaimana cara kita menghormati guru saat guru sedang mengajar. Saat guru sedang mengajar, maka yang pertama yaitu adalah duduk dengan tenang dan tidak mengganggu. Jadi kita duduknya dengan tenang, tidak mengganggu guru saat sedang mengajar atau sedang menjelaskan. Yang kedua, tidak berbicara sendiri. Jangan ngomong sendiri. Ya, saat guru sedang menjelaskan, kamu jangan bicara sendiri atau mainan sendiri atau ngobrol dengan teman kamu, itu tidak sopan. Yang ketiga, memperhatikan pelajaran di sekolah. Jadi saat guru sedang menjelaskan itu diperhatikan dengan baik agar kita menjadi anak yang pintar. Lanjut. Bagaimana cara menghormati guru saat diberi tugas? Yang pertama, selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Dikerjakan dan selesaikan tepat waktu, dikumpulkan tepat waktu, jangan ditunda-tunda, jangan diulur-ulur. Yang kedua, tidak bermalas-malas dan mengeluh. Jadi kalau dikasih tugas oleh guru, jangan kamu bermalas-malas. Apalagi kalau sampai mengeluh, lah tugas lagi, itu tidak boleh, ya. Oke, lanjut. Santun dan menghargai teman. Nah, yang Pak Guru bahas kali ini adalah santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Jadi yang namanya santun itu halus budi, bahasanya baik, dan sopan tingkah laku kita. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Jadi orang santun itu
memiliki sifat yang sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong kepada teman kita. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Itu adalah menghargai. Kalau kita menghargai orang lain, menghargai teman kita, itu berarti kita menghormati, mengindahkan, dan memandang penting teman kita. Teman kita itu adalah orang yang penting. Itu yang namanya kita menghormati teman. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Jadi jangan sampai kita meremehkan teman kita atau tidak menghargai teman kita. Itu tidak baik. Lanjut. Berikut ini beberapa contoh sikap santun. Yang ke satu, mengucapkan salam. Selalu memperhatikan dan bermuka manis saat bertemu dengan teman. Jadi kalau bertemu dengan teman kita mengucapkan salam atau menyapanya dan bermuka manis. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang. Suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan, sabar saat mendengarkan teman bicara. Jadi kita bicaranya lembut dan tenang. Dan juga sabar saat mendengarkan teman bicara. Yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong. Jadi kalau ada teman yang mengalami kesusahan, maka kita harus peduli dan kita menolongnya. Itu sebagai bentuk sikap santun kepada teman. Yang keempat, berteman tanpa pilih kasih. Jadi kita itu jangan sampai pilih-pilih teman. Lah, aku nggak mau berteman sama kamu. Itu tidak boleh ya. Kepada siapa saja kita harus berteman. Yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Jangan sampai teman kita dicela dengan perkataan buruk atau diejek, itu tidak boleh. Yang keenam, rendah hati dan bisa menerima dengan tulus atas kerja temanmu. Jadi kalau teman kamu sudah bekerja, apapun hasilnya harus dihargai. Yang keenam, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Jadi kalau ada teman yang telah berjasa kepada kita harus mengucapkan terima kasih. Itu minimalnya seperti itu. Yang kedelapan, meminta maaf kepada teman apabila kita bersalah. Jadi kalau kita bersalah kepada teman, kita harus segera meminta maaf. Yang kesembilan, tidak mengambil hak orang lain atau mencuri barang milik teman kita. Itu tidak boleh. Yang kesepuluh, memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Jadi kalau teman kita mendapat sebuah prestasi atau penghargaan, maka kita memberikan ucapan selamat secara langsung. Oke? Mungkin ini saja yang bisa Pak Guru sampaikan anak-anak. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.